silaturahmi kembali untuk bisa duduk bersama-sama dalam sebuah majelis yang insya Allah majelis ini bersambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang sudah kita lakukan semenjak tadi menjadi sebuah pertanda bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Kita berharap dengan perkumpulan di dunia seperti ini kita kembali kelak dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah. Tidak panjang lebar karena waktunya malam dan mungkin saya langsung pulang malam ini juga. Ya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, minal aidin wal faidin, karena kemarin tidak sempat kita lahir batin walaupun sudah lepas Syawal. Entah memang kada ingat lawan ulun, kada tahu juga. Yang kalau di medsos mungkin ada ya, di WA, di Facebook ulun sudah sampaikan kalau itu kan kada ada pembalasan juga. Jadi mohon maaf lahir batin kalau selawas ulun datang di Handaripan mendapat biar silaturahmi ada tingkah laku ulun yang kada berkenan di hati pian seberataan, demikian ulun pun memaafkan insya Allah. Walaupun pian kada bisa salah insya Allah, kada pernah bisa salah insya Allah. Dan atas nama majelis seberataan dari jamaah dimanapun, mohon silaturahmi kembali dihubungkan kembali, saling memaafkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada panjang lebar karena memang ulun tilik-tilik mulai tadi ini kan ada ulingnya, kupingnya tuh biasanya ada biasanya. Jadi rasa kantuk kedua, jangan tersinggung tuan rumah, langsung diolahkan aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Datang dukun saja, kopi pahit, kopi manis, habisnya datang ke dada. Wala kopi, wala apa. Yang ketiga, ulun pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih lebih khusus atas bantuan yang semalam. Entah disampaikan apa lawan hubungannya yang ulun suruh, ada tahu juga. Yang jelas semalam pian itu nyumbang lebih seminggu yang lalu. Sampai akhirnya sholawatan kada jadi, tahu lah pian. Itu sebenarnya ulun yang minta, karena ada ulun mengawinkan anak ulun. Cuma mungkin tidak disampaikan, nggak tahu juga. Nah, ini kadang-kadang pikirannya lebih pintar dari habibnya itu. Ini murid wayah ini kayak itu. Dia kalau guru, murid wayah ini kayak itu. Pikirannya kena supan padah kayak ini. Padahal memang ulun suruh. Ya, ulun suruh memang. Tolong sampaikan sama jamaah Handaripan, ada seorang jamaah yang dalam keadaan fakir, miskin, ya, dan ini adalah merupakan jamaah kita, anak ulun seorang ibaratnya ini hendak menikah, cuma kada bisi duit. Tolong sampaikan siapa saja yang berkeringat hati, dan itu tidak ada unsur paksaan. Ulun lihat di sana 30.000 ini duit apa? Kenapa sama seberataan? Nah ini ada unsur-unsur memang kayaknya paling daripada sholawatan ini. Ada apa lawan dia? Yang semalam daripada apa? Gasan apa? Nah, sumpan. Tidak usah malu. Akhirnya apa? Handaripan paling banyak jamaahnya, paling sedikit duitnya. Paling banyak jamaahnya, paling sedikit. Ya untung ada Mang Elok, alhamdulillah ditutupi masih. Karena termasuk orang Handaripan juga. Amin ya. Itu langsung ulun minta asal nama ngelok, tolong pang anak ulun hendak kawin. Kalau pengen lebih ulun ada supan pak. Kalau itu untuk urusan orang lain. Dan ini apa? Tujuannya apa? Ulun pengen melihat sejauh mana kita ini berjamaah, sejauh apa sih kita berjamaah. Jangan-jangan cuma jamaah kita kalau kumpul majelisan baru kita menganggap jamaah. Tapi kalau sudah lepas daripada majelis, sudah hidup masing-masing. Jangan. Ya. Ingat, kita berkumpul dalam majelis ini apa kata Habib Umar? Saya ini punya rencana besar, rencana jauh ke depan. Rencananya bukan cuma di dunia, rencananya sampai ke akhirat kita kumpul. Ini tujuan majelis. Ya, jangan sampai tersekat. Wah itu kan orang soren yang mau kawin, ngapain orang Handaripan kampung? Kayak dulu juga orang bangun majelis itu kayak itu juga semalam. Dah usah malu apa? Jar Habib pengen lah.
Habib kawinkan anaknya, tolong bang, biar yang punya keringanan hati. Ini tidak ada tekanan, biar mau nyumbang berapa terserah. Cuma ulun pengen lihat waktu itu memang. Akhirnya apa? Ya ketahuan tadi, pintar, yang disuruh pintar. Ini sama kayak Nabi Musa berguru sama Nabi Khidir. Ingat ya, coba perhatikan kata tuan-tuan guru bahari Bapak. Kalau ikan sudah masuk ke majelis, tinggal ilmu ikan itu tinggal. Bawa hati yang kosong, wadah itu lah jangan diisi berdahulu. Mau ikan sudah pintar berdahulu, ada bakalan pintar. Kalau sudah wadah kita hibak dahulu mulai rumah, apa yang tidak ada majlis, kada bakalan ikan dapatkan. Coba aja. Datang semua sudah dengan merasa ini sudah. Boleh ke rumah ya biasa-biasa saja. Tidak ada sir, rahasia daripada majlis yang kita dapatkan dalam setiap pertemuan. Kosongi dulu hatinya. Kalau disuruh kayak ini, jangan dipikir panjang, kena supan, kena kayak ini, sudah. Ulun tuh paling apa? Paling bangga, kadang-kadang paling ingat sama arwah Bahari. Tahu Bahari, arwah? Muriani tahu? Itu luar biasa. Amang Yani itu termasuk guru, termasuk. Berapa banyak orang yang bisa belajar daripada beliau? Coba bayangkan. Mudah-mudahan Allah terangi kubur beliau. Berapa banyak orang ya, yang sadar gara-gara Amang Yani tersebut. Ini termasuk guru. Amang Yani ini sudah bebannya orang. Tapi kalau sudah disuruh kayak ini, jar Habib kayak ini, ya kayak ini. Akhirnya apa? Kalau sudah pian melampar dari itu, ulun itu sudah menyuruh pian itu pikiran lebih 100 kali ke depan daripada dia ingat. Kalau ulun yang nyuruh kayak ini, ya sudah, ulun sudah memikirkan, karena dia tidak bakalan sampai pikiran di sana, dia bakalan sampai. Kayak kita jadi seorang anak, lawan kuitan, kadang-kadang kuitan nyuruh kayak ini, kita kada paham kadang-kadang. Ya kalau sudah, akhirnya apa? Coba sekarang saya tanyakan. Ada yang tahu dasar sholawatan ya? Tahu-tahu sholawatannya libur semalam. Kemana duitnya? Iya kalau jadi pertanyaan akhirnya. Gara-gara apa? Ya sudah. Dia melanggar duluan, hati-hati. Ini tidak usah pikir panjang 2 kali. Inilah guru apa gunanya berguru kayak itu. Ya kalau guru sami nawa apa? Jar gurunya kayak sudah. Selama itu perbuatan baik, gawe. Jangan nanti pikir-pikir dulu. Ini kayak apa? Kayak orang-orang Bani Israel dulu. Bani Israel itu disuruh nyembelih sapi. Jadi sapinya kayak apa? Warnanya kayak apa? Ininya kayak apa? Ininya kayak apa? Dipikirkan dulu. Memang kalau pengen lihat, karena memang ada sepalik. Apa sih? Ini kan keluarga banyak juga. Kenapa keluarganya kadang mau? Biarkan. Apa salahnya kita membantu orang? Barang siapa kata Rasulullah SAW melepaskan satu kesulitan bagi kaum muslimin, maka sesungguhnya Allah akan lepaskan kesulitannya nanti di yaumil kiamat. Setelah di akhirat semua apa kesulitannya? Bahkan kata Rasulullah SAW, ittaqun nara walau bisidqit tamar. Hindarkan dirimu dari api neraka walaupun dengan separuh biji kurma. Ini sodako. Itu kan sodako namanya. Kadang-kadang kita berpikir ya itu hitung-hitungan dagang. Tahu hitung-hitungan dagang? Karena untungnya kayak apa? Dia berdagang sama Allah. Ada orang yang seberuntung dengan berdagang dengan Allah. Satu kita kasih, 10 Allah kasih. Bahkan dalam ayat lain, bagikan engkau menanam sebiji butir kebaikan, Allah tumbuhkan satu pohon. Di sana ada 7 cabang. Dari 7 cabang tumbuh 7 dahan. Dari dahan nanti semuanya sampai berlipat ganda sampai 700 kali. Bahkan Allah katakan yudha'ifu man yasha. Allah lipat gandakan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara. Apalagi yang dibantu sahabat. Kalau yang tidak suka sama orang yang misalnya, lihat Pak, siapa yang nyuruh misalnya. Berarti kan kadang memandang orang lagi, ke sana apa orang datang ke sini? Hah? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kita rencana, kita bikin majlis ini bukan kayak Karang Taruna yang berhenti ketika meninggal sudah selesai urusan. Iya enggak? Ente tua udah berhenti itu Karang Taruna. Ente bikin batamat, meninggal selesai itu batamat.
Ya, ente bikin apa semuanya. Tapi ketika ini majelis, ingat majelis ini apa? Rencana panjang, perkumpulan yang lama. Sebagaimana Allah firmankan, yauma nad'u unasin biimanihim. Di hari akhir itu nanti kalian tidak panggil sendiri-sendiri. Ya. Kita dipanggil apa? Yauma nad'u unasin biimamihim. Di hari itu Allah akan memanggil manusia itu dengan pemimpin-pemimpin mereka masing-masing. Inilah fungsinya daripada berjamaah. Yang bersambung lawan ulun bersambung lawan Habib Umar terus bersambung ke gurunya sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya. Kadang-kadang 50.000 satu orang ke sana. 50.000 padahal kita sehari pun bisa habis. Tapi ketika itu untuk sedekah, as-shadaqatu sirri tatfi'ul ghadab. Sedekah itu akan mematikan daripada amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain sedekah itu adalah obat. Dawu maradakum bis sedekah. Obati orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Meninggalkan bala bencana, diangkat. Bahkan orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang dermawan. Walaupun jahil, ini hadis. Ada orang bungul, ibadahnya sedikit tapi dermawan, loman sama orang lain. Dia kekasih Allah dan dekat gharibum minal jannah. Ini hadis Rasulullah SAW. Ada orang alim, ibadahnya luar biasa, tapi pengasihnya luar biasa. Jauh dari Allah dan jauh daripada surganya Allah SWT. Bahkan dikatakan dalam Al-Quranul Karim, ketika pian kena, ketika kita kena, ya, ketika sudah bangun di kubur kita, ya, sudah meninggal, terus kita terbangun, dikembalikan ruh ke jasad kita sama Allah. Yang pertama kita berdoa apa? Ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, fasaddaqa wa akum minas salihin. Jadi bukan yang lain. Kita minta, ya Allah, tolong Bang beri waktu sedikit saja, pulihkan kami ke dunia, ya Allah. Yang kita minta apa? Fa'asaddaq. Saking tingginya nilai sedekah, saking tingginya nilai membantu kepada orang lain, sehingga orang yang mati pun dia berharap untuk bisa dibangkitkan kembali. Permintaannya satu, fa'asaddaq yang pertama. Biar aku bisa bersedekah, ya Allah. Kira-kira mungkin dikasih waktu, ya, dibangunkan lagi. Apa yang bakal kita lakukan? Kita akan semuanya kasihkan, dunia, harta kita, apa yang kita bisa bakal kita keluarkan di saat itu. Fa'asaddaq. Karena tingginya nilai sedekah. Apalagi berbentuk mal, harta ini paling berat. Jihad yang paling berat itu sifatnya harta, amwal, dibandingkan dengan nyawa. Buktinya banyak orang berebut dunia sampai mati. Keluarganya dibunuh gara-gara dunia. Ya kan? Di Jawa sampai 1.000 rupiah, tukang becak rebutan sampai mati, padahal 1.000 rupiah apa nilainya? Hingga dalam Al-Quran, dalam setiap ayat Al-Quran, kata-kata jihad, ketika Allah memerintahkan jihad, yang pertama kali Allah suruh berjihad bukan dengan nyawa kita, bi amwalikum, harta kalian. Mulai pengisip kan berpikir, aku sudah bangun banget, kayak ini, tahu-tahu datang habis minta sumbangan ke sana. Aku sudah berjualan seharian, dapatnya untungnya seini, tahu-tahu diminta. Iya kan? Padahal ketika Allah mengambil kita, memberikan taufik hidayah kepada kita untuk mengeluarkan sebagian harta kita, berarti apa? Berarti Allah bakal mengganti yang lebih baik. Manja abil hasanat, barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka Allah akan berikan 10 kebaikan untuknya. Yakin ada kita? Jadi tolong, kalau sudah di surga ini ya sudah, jangan dipikirkan. Akhirnya apa ketika Etirat namanya gurunya. Etirat. Seakan-akan pendapat kita lebih baik daripada guru kita. Ini yang kemudian berguru, tapi kalau kita berkawan, ya alhamdulillah ada masalah. Karena orang tidak pernah merasa menjadi guru siapapun. Ya? Tidak pernah orang merasa jadi guru siapapun. Tapi kemudian merasa sebagai murid,
harus ada adab-adab yang dijaga kepada seorang guru. Jar ini kayak ini ya sudah kayak ini. Ya, cuma ya jangan disamakan kedudukan seorang murid dengan seorang kawan, jangan disamakan. Akhirnya apa ya, timbul macam-macam yang timbul ya. Kalau sekarang dia loh, kenapa semalam selawatan padahal Habib nyuruh gasan sumbangan, betul kan? Ini pelajaran gasan pian semrata. Kalau disuruh kayak ini ya sudah kayak ini. Ulun itu lebih apa? Pikiran pian itu mungkin banyak, tapi kalau pikiran ulun itu selama diri saja biasanya. Sehingga lebih paham apa yang ulun kerjakan dalam sebuah majlis. Pikiran anak yang mondok, pikiran bagaimana anak bisa alim, pikiran negara kayak ini, majlis kayak ini, itu sudah ulun pikirkan. Kalau pian tidak mungkin mikirkan itu. Ya, sehingga lebih paham apa yang ulun gawe. Dan berharap jangan sampai ada sekat. Ya, yang sekatnya kayak itu juga. Jadi sore kan yang bangun, kenapa harus orang jadi banyak nyumbang? Satu majelis kita, satu perahu yang kita bangun, satu perahu kita juga nang makan umpat di sana kena orang Handalipan bangun. Kita minta sama orang soleh, kita minta sama orang pemadawan. Karena kita keluarga, merasa keluar. Amun kadang merasa keluarga, mah apa kita minta? Ya kalau jadi tolong menjaga. Kuatkan silaturahmi. Nanti ngumpul di majelis misalnya acara tahunan, jangan sampai kita merasa aku orang Handalipan. Kan orang soleh duduknya jangan berkumpul lawan aku. Aku orang pemadawan, aku nanti para padahal semuanya para kawan Habib semua sama aja, tidak ada yang selalu beda-bedakan, tidak ada demikian. Cuma Allah menyampaikan hal demikian, kenapa? Karena ulun visi keluarga di Handalipan. Tahu kalau dia merasa keluarga nggak ada lawan ulun, nggak tahu. Kira-kira pian mau naik keluarga, supan tidak pian minta? Supan tidak? Kalau itu keluarga seorang pan, biar akrab lawan orang nih, keluarga seorang sudah biar anggap, kira-kira biar supan lah kita. Ada pan minta rokoknya pan, supan lah. Karena apa? Karena merasa keluarga. Menurut kada merasa pian keluarga, kada bakal minta lawan dia. Duit majelis itu alhamdulillah bang, mangelot tahu seorangan kalau dia perlu jual wala itu ada aja. Kalau rumah itu kemarin 4,5 juta perlunya kita untuk menikahkan 4,5 juta, bayangkan jujuran Maya ini sejujur-jujurnya itu sudah. Alhamdulillah kenanya corona dapat barokah juga nang ulun nikahkannya. Jadi bininya kada banyak minta. Rumah ulun waktu itu tuh bapak melihatnya kayak apa jamaah nih, kompak kada. Kompak kada kira-kira. Sudah ulun sampaikan. Di lampi ulun sampaikan. Alhamdulillah orang rapi. Semangat. Kenapa? Merasa keluarganya. Biar jauh di ujung sana, yang penting satu jamaah, satu majelis. Lebih luas lagi, yang penting satu orang, satu keluarga dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kan masih lingkup kecil, kita jamaah masih lingkup kecil. Belum lagi bagaimana orang Islam yang lain. Kira-kira kalau ada jamaah kita atau orang Islam di sana, umat Rasulullah di sana sakiti, kita umat sakit kada? Kita merasakan ada kesedihan mereka. Aman belum? Jangan mengaku orang beriman. Kada sempurna iman kalian di Rasulullah sehingga kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian. Ini baru lingkup kecil. Kadang-kadang jangan satu jamaah yang sampai udah alhamdulillah 500, 1000, 2000 lah hitungannya mungkin. Satu keluarga aja kayak itu. Keluarganya yang tetangganya kelaparan, keluarganya seorang kadang-kadang ada tahu menahu. Lalu di mana iman kita? Lalu di mana iman kita? Ya, jadi belajar buat biar selatan. Jangan sampai kita sekat-sekat karena daerah itu baru daerah. Kita nanti keluar, aku orang jadikan daerah dan terima sama orang lain. Tapi kalau kita merasa kita umat Islam terpatri dalam hati kita, kita merasa umat Rasulullah, kemana aja pian pasti tenang, pastinya ke Banjar kah? Oh ini keluarga pun juga orang Islam juga, ini umatnya Rasulullah SAW. Kalau ini kesedihan pun bisa menghiburnya, kalau kita yang kekurangan kita bisa dibantuinya. Karena apa? Kita sudah berpulang.
Depannya ayo, yang lebih rakat lagi, yang lebih rakat lagi. Kalau bisa membantu yang lain, paling ada pian saling mendoakan di antara sesama jamaah. Adalah kira-kira yang mendoakan jamaah yang lain di sini. Ya Allah, fulan mukanya malam ini, ya Allah kayak ada bisik-bisik lalu, ya Allah tolong Bang, balikan rezeki lawaninya ya Allah. Ada jamaah yang garing di sana, ya Allah sembuhkan ya Allah. Ada jamaah yang meninggal, datang rame-rame ke sana. Ini yang udah harapkan sampai ke depannya nanti. Iya kan? Kan jadi rame kan? Rame. Dia jadi panggil meninggal, datang semua. Jamaah yang sore datang, Omar doang datang juga. Rame. Ada yang garing di sana, perlu dana, datang. Wah, Habibnya pengen kawin lagi, kumpulkan duit lagi. Lihat semuanya. Kopinya udah diminum sampai. Allahumma shalli ala Muhammad. Harus minta maafnya terakhir tadi. Habis sarik-sarik hanya minta maaf. Karena minta maaf lagi lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi jangan pernah, apalagi nanti kata Rasulullah akan datang sebuah zaman di mana kalian tidak bisa bakalan sedekah lagi. Kita nggak bakalan bisa sedekah lagi. Kenapa? Di zaman itu semua orang sudah dicukupi sama Allah. Semuanya berkecukupan. Yang datang tetangga lebihan duit misalnya nih, tetangganya sugih sudah. Di zaman itu tidak ada lagi tempat untuk kita bersedekah. Jadi jangan sampai pernah menolak sebuah permintaan. Amun orang datang dengan hajat kepada pihak, jangan sampai nolak. Kenapa? Tidak datang seorang itu kecuali memang diutus oleh Allah. Kalau Allah sudah mengutus seseorang dan kemudian memberikan kesempatan untuk engkau bersedekah, berarti Allah akan memberikan apa keutamaan-keutamaan yang ada dalam saudara tersebut. Wah ini gini ngalih, kalau nggak bersedekah kita gini ngalih sudah. Sambung tadi silaturahmi sambung ya. Kita punya rencana besar, kata Habib Umar, kita punya rencana besar dengan adanya perkumpulan seperti ini, dengan adanya majelis seperti apa, biar nanti kita menjadi kelompok yang besar nanti di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di dunia ya, kumpul kita di majelis seperti ini, nanti kembali kita kumpul dan tidak ada kebahagiaan ya. Kita datang ke sebuah daerah aja, daerah yang asing, amun yang banyak orangnya, karena bakal khawatir. Ya kalau kita masuk daerah asing, bukawan, apalagi yang kenal-kenal semuanya akrab semua, atau masuk ke rimba lah biar, masuk ke rimba, yang seorangan bakalan takut juga. Mau rimba itu kalau biasa kita masuki, ya kalau. Tapi kita bertumpuk banyak orangnya, mungkin baras kita habis, kawan kita masih misi baras. Minyak kita habis, kawan kita masih misi. Itulah gambar ini baru di dunia. Kita ke Banjar haji, mau kada biasa ke Banjar, seorangan pasti bingung. Apalagi nanti di yaumil mahsyar, mau kemana kita? Ada yang tahu sudah? Atau bisa dicari di Google Map? Nanti buka di Google yaumil mahsyar, alamatnya di mana? Nanti pernah lihat di YouTube. Oke Nabi, mau di yaumil mahsyar tuh ada kayak ini, kita lewati sana, kita ke sana aja nyamannya. Ada. Tapi kalau kita ngumpul dengan orang-orang yang wali-walinya Allah, dengan kekasih-kekasihnya Allah, apalagi dengan baginda Nabi Muhammad SAW, luar biasa. Kada lawas lagi ya. Kita kada lawas lagi. Ada yang sudah 40, ada yang 50, dan umur kada tahan tuh. Perbanyak, ngumpul majlis perbanyak, ikat hati kita dengan orang-orang yang soleh, karena mereka kenal. Dikatakan ketika Rasulullah masih di Mekah, itu ada batu. Ini lanjut ke jam berapa sudah? Enak ini dulu itu. Hanya jam 11 burung. Ya ada batu menggelinding, datang sama Rasulullah mengucapkan salam. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab sama Rasulullah. Ketika Rasulullah hijrah ya, dari Mekah ke Madinah. Ketika Fathu Mekah, kembali Rasulullah ke sana. Kata Rasulullah, sungguhnya inilah batu-batu yang dahulu pernah mengucapkan salam kepada
Allahumma shalli ala Muhammad. Maksudnya apa? Batu pun tidak lepas daripada perhatian Rasulullah. Batu diingat sama Rasulullah gara-gara pernah mengucapkan salam sama baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana kalau kita ngumpul 2 minggu sekali, seminggu sekali, kita ucapin salam kepada Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan setiap orang yang mengucapkan salam, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat namanya dan nama orang tuanya untuk disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nama pian sudah dikenal. Oh Handi Hanjaripan, Sarwandi, oh Jepri, oh Maya, ada tulisannya semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita dikenang sama orang terkenal saja, orang-orang yang punya jabatan dia udah kadang-kadang bangganya luar biasa. Tapi lalu bagaimana kalau kita dikenang oleh seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hajat kita semuanya dikabulkan Allah, hajat dunia, hajat akhirat. Minta maaf yang benar kalau memang ada yang tersinggung misalnya. Kalau misalnya ada tersinggung memang ulun singgung ya tenang. Dan biar dia tidak ada permasalahan, bukan wahab. Biarnya orang cinta itu tandanya salah satunya mengingatkan jangan di hadapan orang. Ya kalau, tapi kalau kesalahan itu bersifat kepada umum, maka wajib hukumnya. Kalau kesalahan itu sifatnya umum bakal jadi fitnah berkelanjutan, baik diingatkan di depan ya kalau ada adabnya, mungkin sakit hati. Kenapa sih gini kayaknya? Banyak orang-orang bahagia sering sudah di majelis sering seperti itu, karena menjauh, meraju, kenapa? Aku ini kepada Tuhan kata itu apa sih Anum gitu nah. Cuma pikiran itu lah lebih daripada pian berapa langkah kayak gitu. Kadang pakai Yamaha masalahnya terdepan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Sebab yang tahu-tahu terbongkar di hari, ya. Misalnya yang punya hati perasaan, kenapa sih Abi sampaikan depan orang sih? Kan orang kan nyaman, kan orang melihat kepada orang semua. Kira-kira kalau ini terbongkar, ya ke depannya ternyata duit yang semalam itu gak sama orang sore. Kira-kira perasaan dia itu kayak apa? Tapi kalau sudah dijelasin malam ini kan, tenang sudah. Yang melakukan pun tenang juga, ya kan? Coba orang tanya siapa yang semalam yang minta terus suruh jelasin di hadapan orang, kira-kira wali kan? Duitnya yang semalam tuh sebenarnya kadang-kadang selawatan aku sumpan dan mintanya itu gak sana anak kami yang di sana ada kawinan aja. Lain Abi juga yang kawin, orang lain, aku ada yang kawin, aku seorang yang minta. Kayak itu lah. Ya, ini jangan. Apapun yang Allah suruh, kalaupun dia mau ada pemikiran lain, jangan di belakang. Itu namanya ikhtiar. Namanya itu sebuah kekurang ajaran sudah. Sebenarnya, ya, cuma karena memang mungkin tidak tahu, tidak ada hukumnya. Orang tidak tahu, tidak ada hukumnya. Cuma jangan ada tahu-tahusannya itu nah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti berkelanjutan ini mulai ya ini minggu pertama kita sholawatan. Karena semalam kalau dihitung, semalam dihitung enggak? Atau jangan-jangan punya ikan semalam yang dijulung itu sebenarnya? Biar aku berkorban daripada sumpan biar sholawatan kan aku dijulung habis daripada aku sumpan memadah kepada jamaah. Anak sini tuh nak kawin di sana pan sini kita sumbangan kan sumpan kan. Kecuali anak ulun pribadi karena mungkin udah mintakan. Ya. Biar nyumbang, tafadhol, ada nyumbang ada. Tapi kalau ini urusan sudah jamaah berarti kita satu keluarga. Misalnya Mang Nain dapat bini lagi ulun kada bisi duit dia Mang Nain misalnya, Mang Nain, mana Mang Nain? Ada garing. Mudah sembuh mudah. Atau siapa yang di sini lah? Kai sana. Anu udah bini lagi ulun bae. Ayo sumbang rame-rame. Ya kalau apa salahnya? Asal yang sanggupan kita aja. Cuma yang jelas sudah ada sumbangsi di antara jamaah. Coba yang pernah nakal ulun takoni, yang pernah nakal bahari. Ada yang pernah nakal bahari. Kalau sudah ada minuman kita
sing sugihan yang ada. Iya kan? Nakal kayak apa kita? Oh, aku sini pada anda bermaksiat. Patungan. Bujur kada? Itu ulun pang lain dia. Bahan, ya kalau bujur apa bujur? Kepada kada bujur biar berarti belum nakal karena. Iya kada? Patungan dan minuman kita ada orkes. Apa patungan kok? Wah, singkin diam. Tiga pian tuh bang, lagi mabuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Nakal benar. Itu kada usah disindir lagi, mau dihiga pasti panas kupingnya. Makanya lu sering pada majlis ini bukan kumpulan orang bukan. Kita adalah kumpulan orang yang pengen jadi orang sama-sama berusaha semuanya, sama-sama kita ngumpul. Ada baik dahulunya silahkan. Ada setiap orang punya masalah lu masing-masing. Al-umur khawatimiha kata Rasulullah. Umur itu segala urusan itu tergantung akhirnya. Biar rusak kayak apa orang itu, tapi ketika matinya husnul khotimah jadi orang yang baik. Biar baik kayak apa tapi matinya husnul khotimah, naudzubillahi min dzalik. Kita kumpul orang-orang baik. Kalau kita sudah baik, pian budi kan tidak usah ngumpul di majlis. Kalau dia sudah merasa baik, sudah masing-masing. Cukup berarti. Kalau orang sudah merasa baik itu namanya songong. Ini zaman Rasulullah ada. Ini panjang lagi ceritanya. Iya lawas daripada pian ke rumah kan ulun nunggu juga semua wadai ulun sediakan ini. Kan ada yang muncul dua orang jadi pan sekalinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, anggap kita silaturahmi malam ini ya. Sampai subuh jajan. Pembukaan sampai 8 biasanya bagi orang yang hamil. Pembukaan 1, 2. Jadi ada di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang luar biasa. Di masjid paling awal hadir. Kalau ada majlisan paling awal hadir. Ibadahnya pun sangat kelihatan, khusyuknya sangat luar biasa. Allah. Pokoknya paling khusyuk di antara sahabat yang lain. Jadi sampai ada seorang sahabat ya Rasulullah, ulun perhatikan orang ini ya Rasulullah ini luar biasa kata sahabat tersebut sama Rasulullah SAW. Sudah majlis hadir duluan, paling khusyuk, paling di muka duduknya, paling sudah majlis pokoknya. Ada orang yang mengalahkan ibadahnya. Ini jangan ada yang tersinggung ya, ada di sini ada zaman sahabat. Amun misalnya ada kesamaan itu tidak ada unsur kesengajaan berarti. Itu kan di sinetron biasanya belakangnya ada nama, kesamaan nama itu. Wow, jadi sahabat yang lain sampai apa? Sampai takjub, heran sama orang ini. Ya Rasulullah ini luar biasa. Ya Rasulullah salah ikan salah ya Rasulullah. Yang aku lihat di muka orang ini terdapat banyak cakaran daripada iblis. Iblis dicakar-cakar mukanya sama iblis, diludahi mukanya sama iblis. Dalam pandangan orang lain luar biasa ini. Kata sahabat, kok bisa ya Rasulullah? Bukankah dia orang yang pertama kalau ada majelis di masjid bersih duluan, disapu duluan, orang belum datang udah datang duluan. Kata Rasulullah tahu lah, sungguhnya orangnya apa? Merasa lebih baik daripada orang lain. Rasulullah, aku nih pengalimnya, aku nih pendahulunya orang yang belum adzan subuh aku sudah sholat subuh duluan. Maksud itu bungol aja. Kan ini pintar juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa namanya itu sok-sokan aja datang belakangan. Aku nih paling alim, aku nih. Kalau sudah bahasa aku keluar ini bahasanya hati-hati. Karena Allah kada sekedar memandang ibadah kita, ya, ada sekedar memandang zahirnya kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wal azamikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Semuanya Allah enggak lihat jasad kita,
Ya. Ganteng kah, bungas kah, apakah masih lihat? Yang dilihat sama Allah apa? Hatimu, niatmu apa? Pakai kayak gini niatnya apa? Pengen kelihatan cakep misalnya, rugi. Pakai kayak ini, apa pengen lihat apa? Pokoknya niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ini apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu yang sugih la yanfa'. Malun hartanya kadang dilihat lagi. Apalagi hartanya membuat dia jauh sama Allah, ini malah memberatkan diri. Wala banun, anak-anak yang dia banggakan di dunia, wah anakku kayak ini lah, anakku lah kayak ini. La yanfa', tidak ada manfaat lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang kembali menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesombongan, selamat dari iri dengki, selamat daripada hasud, selamat daripada ujub. Ya. Di zaman Bani Israel ada cerita lagi. Jadi ada seorang yang alim luar biasa yang satunya, sampai terkenal. Saking alimnya punya karomahnya apa? Setiap dia berjalan, awan selalu menaungi orang alim tersebut. Bayangkan, cuma di sini belum ada lagi. Ya. Kalau ada yang memayungi terus itu kalau di sini mungkin tukang kontol biasanya, payungnya gede. Ketawa. Lanjut dong. Allahu subhanahu. Ada ketawanya yang lucu. Ketawa. Itu ketemu tahun 2020. Tambahin lagi. Allahu subhanahu. Jadi sudah jam. Jadi orang ini tadi kemana-mana awan selalu menaung. Salah satu mukjizatnya Rasulullah begitu ya. Ini orang ini saking taatnya kepada Allah, saking luar biasanya ibadahnya, punya derajat yang tinggi di Allah SWT, sampai apa dinaungi oleh awan kemana-mana. Ada seekor lagi pemabok, pemalar, lengkap semuanya. Jenet sabu dua, adu ayam dua, kebinian dua, lengkap pokoknya. Nang sekolnya lengkap. Suatu waktu berjalan, nang alim ini berjalan. Nang jahat tadi juga berjalan juga. Yang preman Hanjalipan tadi. Ada di Bani Israel kan ada orang Hanjalipan tuh hanya tidak. Di Bani Israel sudah ada. Ibaratnya tuh nah biar paham kan. Jadi sama-sama berjalan. Yang preman tadi, ya Allah, untung benar aku sampai terdapat orang alim ulama nanti. Kayak paman aku berparak, siapa tahu dapat berkah tadi. Lihat dari jauh sudah, luar biasa ini. Berparak nang jahat tadi, nang preman tadi berparak, pengen dapat berkah orang yang alim tadi. Nang alim tadi, nang ini pulang. Semalam ayam kuning nang ini dua. Lega pokoknya. Jadi sampai merasa risih, merasa aku nih alim, sudah aku ahli ibadah, maaf, aku berparak lawan orang nang ini. Akhirnya berpaling. Ketika yang alim berpaling sama-sama berpaling, akhirnya apa? Keduanya meninggal. Di riwayat lain keduanya meninggal. Ada sebuah riwayat meninggal. Akhirnya apa? Yang surganya yang alim tadi dikasihkan sama Allah sama orang yang penjahat. Ingat, ya ingat. Jangan pernah sombong. Jangan pernah dengan sombong dalam ibadah kita dengan kebaikan. Jangan pernah sombong. Karena Allah lebih senang kepada pendosa
yang merasa hina dengan dosanya dibandingkan ahli ibadah yang merasa sombong dengan ibadah dengan alimnya. Orang merasa hina karena ya Allah aku mungun, ya Allah orang ini banyak dosa, ya Allah lebih cinta sama orang seperti ini dibandingkan aku ini sudah banyak ibadah aku mondok belasan tahun bahari, aku banyak ibadah bahari, banyak ibadah. Akhirnya lebih pindah sama Allah. Wow, sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, yang keduanya tadi kata Allah, wahai malaikat turunlah engkau, pindahkan kemuliaan yang alim tadi kepada yang ahli maksiat tadi dan berikan. Bahkan apa dikatakan? Jadikan dua-duanya nol semuanya. Dihapus semuanya. Yang alim amal ibadahnya dihapus semuanya. Yang ahli maksiat dihapus semua dosa-dosanya dan dipindahkan oleh Allah awan yang selama ini menaungi daripada orang alim tersebut dipindahkan kepada orang yang jadi jangan pernah memandang remeh siapapun. Hendak sombong kena. Kalau sudah pilihan pasti masuk surga, sombong kenapa Pak? Ya. Kalau sudah di surga kita diiringi bidadari yang cantik rupawan, ya, udah menikmati surga boleh dia bangga, ya, bangga kita sama orang, karena bahari kan kadang majlisan makanya masuk neraka itu ada bapak kalau sudah sampai kayak gitu. Kalau sekarang sama-sama kada tahu, ya, berapa banyak orang sudah majlis, kita sudah tahu-tahu jualan sabu pulang, ya kalau ada tahu akhirnya ada tahu selama masih ada umur ini berarti apa? Ujian masih terus berlanjut. Naik kadanya kalau sudah meninggal, ya, berhasil kadanya melewati ujian dan jika sudah meninggal. Wah, sudah alhamdulillah. Padahal tidak berkisah lagi banyak belum berkisah semua. Rokoknya ada yang benar. Rokoknya ada, tidak boleh rokokannya. Karena habis ini kita pakai saham. Yang di sini belum buktikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin seberata anggih. Mohon maaf lahir batin semuanya. Kalau misalnya ada yang tersinggung, dipikirkan lagi. Ya, pikirkan ke depannya. Jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Ikan membohongi yang lain caranya. Itu bohong tidak bisa dibenarkan bohong seperti itu. Ya, apapun jemaah. Nanti seperti itu juga dia perintah kawin duitnya kurang jujurannya kurang berapa aja? 5 juta. Mengkarmon kayak itu aku deh nang kawin dia aku di situ. Pokoknya apa? Saling bahu membahu, saling membantu sama jemaah. Ingat. Orang berbuat baik sama orang pada hakikatnya berbuat baik sama dirinya sendiri. Apa di Quran itu dulu? Barang siapa yang berbuat baik, sesungguhnya dia berbuat baik pada dirinya sendiri. Faman asa, barang siapa berbuat jelek, sesungguhnya dia berbuat jelek sama dirinya sendiri. Dia berbuat baik lawan orang berarti berbuat baik buat diri sendiri. Ya. Mudah-mudahan panjang umur, suratan, bisa nanti berkumpulan lagi majelis yang akan datang dan terus kita diberikan hidayah, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, terus dijaga sama Allah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah, dan kita diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Satu yang senantiasa kita minta bagaimana tetap kita berkumpul nanti, kita kumpul di padang mahsyar, kita kembali kumpul nanti di padang mahsyar, di barzah kita kumpul dengan Rasulullah, di padang mahsyar kita kumpul dengan baginda Nabi Muhammad, di mizan, di saat ditimbang sama Allah amal-amal kita kumpul dengan baginda Nabi Muhammad, di saat di sirat kita meniti, ya, yang tajamnya lebih tajam dari pedang, kecilnya lebih halus daripada rambut di belakang, kita bisa dipegang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang lain kita harapkan yang lebih besar daripada itu? Tidak ada harapan lain kecuali kita dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ajal datang, semua dosa ditampakkan sama kita.
dan kita dalam ketakutan. Di saat itu kita dalam penyesalan, ada baginda Nabi Muhammad yang datang kepada kita, menyentuh kening kita, memegang dada kita. Seraya beliau senyum, wahai umatku, jangan engkau khawatir. Saat kita bangkit di kubur kita, ketika malaikat bertanya kita, ketika semua amal kita ditanya, ada Rasulullah yang menenangkan kita, wahai umatku, jangan khawatir. Aku datang untukmu, aku datang dengan syafaat kepada kalian, wahai umatku. Dibangkitkan lagi kita, datang Rasul. Yauma nad'u unasin imam. Ya Allah, gabungkan kami dalam kelompoknya baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, wafatkan kami dalam cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, keluarkan nyawa kami, ya Allah, bersamaan rindu kami kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia, ya Allah, dalam majlis seperti ini, ya Allah, jangan pernah Engkau pisahkan lagi kami, ya Allah, hingga kami terus berkumpul di bawah naungan baginda Nabi Muhammad, berkumpul dengan ayah, ibu kami, ya Allah, anak-anak kami, zuriyah kami, ya Allah, istri kami, suami kami, ya Allah, keluarga kami, ya Allah. Jika Engkau bahagiakan kami dunia, ya Allah, bahagiakan kami kembali, ya Allah, saat kami meninggal nanti, ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami, ya Allah, dalam satu barisan yang sama, barisan baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, tanamkan cinta dalam hati kami, tanamkan rindu dalam hati kami kepada baginda Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami datang dengan hajat-hajat kami, ya Allah, dan Engkau Maha mengetahui daripada setiap hajat dan keinginan serta cita-cita kami, ya Allah. Tidak mungkin, ya Allah, tidak ada yang satu pun bisa mewujudkan apa yang kami minta kecuali Engkau, ya Allah. Innaka la tukhliful mi'ad, innaka la tukhliful mi'ad, innaka la tukhliful mi'ad, ya Allah, ya awal awalin, ya akhir akhirin, wa ya kuatan matin, wa ya rahimah masakin, wa ya arhamar rahimin, ya Allah, ya Rabbah, ya Ghawsah, ya Qadi al-hajat, ya Rafi al-darajat, ya Zafi al-baliyat, ya Kafi al-muhaddahat, ya Muhadd al-mushkilat, ya Syafi al-amrar, يا غافر الذنوب والخطيئات، يا غافر الذنوب والخطيئات، يا مجيب الدعوات، استجب بدعانا يا الله، استجب بدعانا يا الله، ولا تخيب في درجاتنا يا الله، واقضي جميع حاجاتنا يا الله، واقضي جميع حاجاتنا يا الله، واقضي جميع حاجاتنا يا الله، بجاه النبي يا رب، بشفاعة النبي يا الله، بكرامة النبي يا الله، بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله اقضي لنا حاجاتنا، يا الله اقضي لنا حاجاتنا وحوائج المسلمين اجمعين يا الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه واله وسلم. ربنا تقبل منا بأبصار الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال ملتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله
خاتمة لخمسة نطفي بها نار الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما قلنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بها يا الله بها يا الله بتوبة والقبول في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه وامتداد كلماته تقبل الله